Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Anggraini Riawan, NPM 19510101154, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman dari pembelajaran metodologi penelitian tahun ajaran 2021, yaitu pengertian metodologi penelitian, yaitu merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pembuatan paper dengan menggunakan metodologi penelitian, kita harus menemukan judul atau ide penelitian. Hal ini dapat kita peroleh dari mengikuti webinar maupun membaca artikel-artikel atau isu terbaru maupun dari Google Scholar. Setelah itu, isi pertama dalam penulisan paper yaitu identitas penulis. Dalam identitas penulis, biasanya ditulis di bawah judul paper dengan menuliskan nama dan di bawahnya diberi email serta instansi tempat kita belajar. Dalam penulisan paper, isi kedua dari sebuah paper adalah abstrak. Namun, biasanya abstrak ditulis terakhir setelah semua isi dari paper telah dibuat. Dalam abstrak, biasanya kita menulis mengenai gambaran paper tersebut, yaitu masalah, bagian secara umum dalam paper, metode penelitian, dan hasil dari paper tersebut. Selanjutnya, dalam penulisan paper yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kita menuliskan latar belakang yang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang diberi alasan mengapa sebuah karya harus ditulis dan dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka, latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan disertai data atau fakta yang mendukung. Dalam pendahuluan, adanya research gap. Apa itu research gap? Research gap adalah perbedaan pendapat dari penelitian tersebut. Perbedaannya antara lain teori dan praktek, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Di dalam pendahuluan, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi penelitian yang perlu diuji kembali. Penting adanya rekomendasi dari penelitian terdahulu. Maka, dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks dari mana didapatkannya kesimpulan dan saran, serta apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang lain. Berikutnya, dalam paper kita membahas konsep dan pembahasan. Dalam penulisan ini, kita dapat memasukkan metode dalam observasi penelitian kita. Metode sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif, yaitu mendeskripsikan narasi pada topik penelitian. Biasanya itu dalam berbentuk wawancara, dokumentasi, maupun observasi. Dalam metode kuantitatif, tulisan dan pendapat kalian dibandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Nah, yang kedua ada metode kualitatif, yaitu menguji pengaruh. Biasanya itu dalam bentuk kuesioner, alat uji statik, SPSS, PLS, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, dalam konsep pembahasan, kita menuliskan hipotesis yang mencakup hasil penelitian terdahulu yang mendukung, hasil penelitian yang tidak mendukung, teori dan konsep yang mendukung, argumentasi dari penulis itu sendiri. Nah, jika kita sudah menuliskan hipotesis, maka selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis sendiri adalah merupakan bab selanjutnya dari hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis tersebut merupakan jawaban sementara terdapat masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam pengembangan hipotesis ini diperlukan variabel X-nya 3 dan Y-nya 1. Contoh, misalkan X1 adalah inflasi,
X2 merupakan tingkat sukunya, dan Y1-nya merupakan perekonomian Indonesia. Nah, dalam penulisan paper, bab selanjutnya adalah tawaran penulis. Dalam hal ini, terdapat saran, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nah, dalam penelitian, kita diharuskan untuk mencantumkan referensi. Bagaimana cara mencantumkan referensi? Dalam mencari referensi, kita dapat mencari melalui Google Scholar, atau kita dapat mengetik googlescholar.google.com. Nah, sedangkan dalam Google Scholar kita menemukan jurnal yang relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Namun, untuk situs referensi buku, kita juga dapat mengakses melalui libgen.rs. Dalam menuliskan referensi, disarankan untuk menggunakan Mendeley. Nah, data-data yang harus diperbaiki dalam penggunaan Mendeley adalah hapus semua sumber yang berasal dari blog, WordPress, dan data internet yang tidak ilmiah. Ikuti sistemasi atau contoh penulisan yang telah diberikan. Yang ketiga adalah rujuk pada rujukan utama. Maka, setelah kita sudah dapat menuliskan referensi dari keseluruh penelitian kita, maka telah sampailah kita pada akhir penulisan paper. Sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.